Lee Sung-gyu bekerja sebagai manajer bank. Hari ini, dia mengantar anaknya sekolah yang bernama Lee Hye-in dan Lee Min-jun. Di perjalanan, ada nomor tidak dikenal menelpon, tapi mereka tidak tahu siapa pemilik HP itu. Sung-gyu menerima telepon itu sebentar, lalu memutuskan sambungan teleponnya. Sung-gyu melihat foto istri dan anaknya di HP asing itu. Foto yang dijadikan sebagai foto profil Facebook istrinya. Orang itu bernama Jin-woo, menelpon lagi dan mengatakan bahwa di bawah kursi mobil ada sebuah bom. Jika ada yang turun maka bom akan meledak. Awalnya Sung-gyu tidak percaya, tapi Jin-woo menelpon lagi dan menanyakan apakah Sung-gyu mencium bau aneh di mobil. Sung-gyu mulai khawatir. Jin-woo memegang remote bom yang ada di dalam mobil dan mengancam Sung-gyu agar mengikuti permintaannya. Jika tidak, dia akan menekan remote tersebut. Jin-woo menyuruh Sung-gyu untuk mengecek ke bawah kursi mobil, dan Sung-gyu bisa tahu jika benar ada bom di bawah tempat duduknya. Sung-gyu berusaha tenang agar Hye-in tidak khawatir. Jin-woo meminta uang tunai sebesar $960.000 dan meminta transferan sebesar $1.726.000. Min-jun hendak turun untuk sekolah, namun Sung-gyu melarangnya. Jin-woo mengingatkan lagi, jika ada yang turun maka bom akan meledak. Dan jika membuatnya kesal, dia juga akan menekan remote bom itu. Jung-ho sebagai wakil manajer Sung-gyu menelpon jika dia juga mendapat ancaman bom di dalam mobilnya dan penelpon itu meminta semua uang miliknya. Sung-gyu pun datang menghampiri Jung-ho dan istrinya di depan galeri seni. Jung-ho percaya akan ancaman itu dan menahan istrinya agar tidak turun. Istrinya tetap memaksa turun karena dia ingin bekerja. Keadaan mereka mulai terdesak. Sung-gyu membantu Jung-ho untuk membujuk istrinya agar tidak turun. Sung-gyu hendak memarkirkan mobilnya. Kemudian istri Jung-ho keluar dari mobil dan bom pun meledak. Sung-gyu memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi kaki Min-jun terluka. Sung-gyu mengatakan akan memberi uangnya, namun sekarang dia harus ke rumah sakit. Tapi Jin-woo bersikeras agar Sung-gyu memberikan uang lebih dahulu, baru mengizinkan Sung-gyu untuk ke rumah sakit. Karena Jin-woo tidak peduli jika Min-jun terluka. Sung-gyu menghentikan mobilnya di tepi sungai. Jin-woo meminta tambahan transferan menjadi 3,4 juta karena Jung-ho tidak bisa memberikan uangnya. Jin-woo tahu segala informasi tentang Sung-gyu. Sung-gyu masih melakukan negosiasi agar dia bisa membawa Min-jun ke rumah sakit dan meminta waktu untuk menyiapkan uang. Sung-gyu pun harus berbohong. Lalu dia menelpon sekretarisnya bernama Yun dan meminta Yun menelpon semua customer VIP untuk mencari dana yang diminta dengan dalih investasi sebuah proyek. Saat ini, yang terkumpul baru 2,6 juta dan meminta Yun untuk mengirim dana tersebut dalam waktu 1 jam. Lalu Jin-woo meminta uang tunai $960.000 dan menyuruh Sung-gyu untuk mengantar uangnya melalui istrinya Sung-gyu. Sung-gyu menelpon istrinya yang bernama Yoon-soo. Yoon-soo panik, namun dia bersedia untuk mengambil uang ke bank. Sung-gyu segera berangkat ke sebuah bank. Ternyata Yoon-soo mengajak temannya ke bank. Jin-woo meminta untuk meletakkan uangnya di sebuah kotak. Terdengar suara teriakan Yoon-soo yang ternyata melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun, orang yang ditangkap bukanlah Jin-woo. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Untungnya Yoon-soo selamat. Polisi sedang memeriksa CCTV untuk melihat kejadian ledakan bom pada mobil Jung-ho dan mendapat informasi tentang ledakan di dekat Yoon-soo. Sekarang seluruh pihak kepolisian mencari keberadaan Sung-gyu. Jin-woo sudah mendapat transferan 2,6 juta, namun masih kurang $800.000 lagi. Keadaan Min-ju pun semakin lemah. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Sung-gyu terus memohon agar diizinkan untuk ke rumah sakit dan memohon agar melepaskan anaknya. Sung-gyu kabur dari kejaran polisi untuk menuju ke rumah sakit. Namun, akses ke rumah sakit sudah diblokir oleh polisi. Sung-gyu terpaksa memberhentikan mobilnya di tempat terbuka dekat pantai dan dia sudah dikepung oleh polisi. Telepon dari Jin-woo masih tersambung. Kepala polisi meminta Sung-gyu untuk turun dari mobil, tapi Sung-gyu mengatakan jika ada bom di mobilnya. Polisi mendesak Sung-gyu untuk menyerah dan Jin-woo pun juga mendesak Sung-gyu untuk mengatakan jika Sung-gyu lah yang memegang kendali atas bom itu.
kepala polisi tidak mendesaknya lagi dan memerintahkan untuk mendatangkan tim penjinak bom serta menutup akses jalan. Tim penembak dan tim penjinak bom sudah datang. Ban sebagai ketua SWAT mendekati mobil Sung-gyu, dan Sung-gyu menunjukkan HP-nya jika dia sedang terhubung dengan seseorang. Jadi tidak ada satupun yang boleh keluar dari mobil karena bom akan meledak. Sedangkan kondisi Min-jun sudah semakin parah. Ban memberikan makanan dan sebuah walkie-talkie untuk mengetahui suara penelpon dan melacaknya. Namun Jin-woo tahu jika Sung-gyu memegang walkie-talkie dan memintanya untuk membuang walkie-talkie itu. Sung-gyu sadar jika Jin-woo berada di dekatnya sekarang, berkumpul di antara orang-orang yang sedang melihatnya. Jin-woo menanyakan apakah Sung-gyu mengingat tentang kejadian 6 tahun lalu. Tiba-tiba telepon terputus karena polisi sudah memblokir semua sinyal di sekitaran pantai. Akhirnya Sung-gyu bisa menceritakan semuanya kepada Ban. Ban meminta Sung-gyu agar mengikuti arahannya. Ban memeriksa keadaan mobil, ditemukan 2 bom di kursi depan. Ban meminta HP Sung-gyu, namun dia menyembunyikan HP yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Jin-woo. Ban memberitahu jika tidak ada bom di kursi penumpang tengah dan Min-jun bisa diselamatkan. Ye-in tidak mau keluar jika ayahnya tidak ikut. Ye-in pun nekat pindah ke kursi depan. Ye-in berpikir jika dia keluar maka ayahnya akan ditembak. Ban mendatangi kepala polisi dan meminta untuk menarik pasukan penembak. Tiba-tiba ada informasi jika adik Sung-gyu datang berniat untuk membantu meyakinkan Sung-gyu agar menyerahkan diri kepada polisi. Orang itu ternyata adalah Jin-woo yang mengaku menjadi adiknya Sung-gyu. Mereka berakting seolah-olah saling bernegosiasi. Ban melihat keanehan dan meminta timnya untuk menghubungi istri Sung-gyu. Sung-gyu berhasil meyakinkan Jin-woo untuk melepaskan Hye-in. Namun, ada bom lain yang berhasil nyala di dalam mobil itu. Jin-woo membawa Hye-in sebagai sandera. Jin-woo juga memberi waktu kepada Sung-gyu untuk segera menyiapkan sisa uang yang diminta. Sung-gyu menyalakan mobil dan siap kabur dari sana. Ban mengetahui jika Jin-woo bukanlah adik Sung-gyu. Di dalam perjalanan, Sung-gyu menelpon wakil direktur untuk meminjam uang kepadanya. Namun karena Sung-gyu sudah menarik uang 2,6 juta tanpa izin, maka dia dianggap melakukan penggelapan dana. Dan Sung-gyu pun dipecat. Pihak bank tidak akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh Sung-gyu. Jin-woo menelpon Sung-gyu dan dia menyebutkan sebuah pabrik kimia dan meminta Sung-gyu untuk pergi ke sana. Flashback scene. Ketika Sung-gyu masih menjadi karyawan biasa di bank, dia berhasil menjual banyak saham, namun nilai saham itu anjlok dan menyebabkan banyak kerugian pada nasabah. Sung-gyu pun berhasil dipromosikan untuk bekerja di kantor pusat. Sung-gyu juga menghancurkan barang bukti. Ternyata istri Jin-woo juga menjadi korban. Dia meminta saran bagaimana agar modalnya bisa kembali supaya pabrik yang dia pegang tidak bangkrut. Tapi Sung-gyu mengabaikannya. Saat ini, Jin-woo membawa Hye-in ke sebuah pabrik. Jin-woo meminta uang itu untuk dikembalikan kepada korban-korban investasi dan berbohong jika itu adalah dana gugatan sebagai ganti rugi untuk para korban. Ye-in meminta maaf atas nama ayahnya. Sampailah Sung-gyu di tempat tujuan. Jin-woo memberitahu jika uang yang diminta adalah uang yang sudah mereka habiskan untuk melakukan gugatan. Dan istrinya bunuh diri dalam keadaan hamil karena masalah tersebut. Sung-gyu memang salah karena dia mengikuti perusahaan untuk menjual produk yang merugikan nasabah. Lalu dia tutup mata jika nasabah mengalami kerugian dan bisa membuat nasabah terluka. Sung-gyu mengucapkan permintaan maaf kepada Hye-in karena tidak menjadi ayah yang baik. Kemudian, Jin-woo masuk ke dalam mobil Sung-gyu. Sung-gyu memohon agar diberikan kesempatan. Dia juga akan bersaksi dan membantu para korban untuk melakukan gugatan. Tapi Jin-woo tetap kepada keputusannya jika mereka berdua akan mati. Sung-gyu terjun ke sungai bersama mobilnya. Untungnya Sung-gyu masih sadar diri dan segera keluar dari mobil. Beberapa saat kemudian, bom pun meledak. Tim SWAT berhasil menyelamatkan Sung-gyu yang tidak terkena bom, namun Jin-woo tidak selamat. Sung-gyu menepati janjinya untuk bersaksi atas kasus yang sudah terjadi beberapa tahun lalu dan akan membantu para korban untuk mendapatkan keadilan.